serta merayakan hari raya penamatan Tuhan atau juga seringkali dikenal dengan pesta Igereja. Igereja ini juga sebagai orang-orang Majus yang datang dari tempat yang jauh untuk mencari Yesus. Mereka hadir dengan hati yang berbeda dan tanda yang dapat mereka tangkap sampai mereka di hadapan sang bayi itu dan mereka merasa bahagia. Bahagia itu sifatnya emas yang kabur sebagai lambang serah diri dan sembah khusus pada Yesus Kristus. Maka di pada ini semoga kita semua mengalami kemuliaan Tuhan seperti para sarjana itu juga para saudara Tuhan yang akhirnya akan menjalani pelatihan tahap kedua. Semoga dalam tahap ini para saudara Tuhan ini semakin juga mengalami Tuhan Yesus yang akan berhasil sepanjang hidup mereka. Nanti setelah sadar akan dilaksanakan acara pelatihan tahap kedua dari para saudara Tuhan. Baik, kita sadar bagi merayakan peristiwa yang dinamakan dengan demokrasi kasih dan perhatian atas segala keraguan dan kelemahan kita. Tuhan Yesus Kristus Engkaulah Raja Damai yang memanggil para sarjana hidup dengan cahaya bintang. Kemuliaan kepada Allah
Ya Allah, pada hari ini dengan bimbingan kita, Engkau telah memberikan putra tunggal kepada bangsa-bangsa ini. Kami mohon semoga kami yang telah mengenal Engkau dengan iman telah berkenankan mengambil wajah dalam kemuliaan. Dengan mengatasi kesukaan Tuhan kami yang bersama dengan Engkau dalam satu Roh Kudus dengan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Bacaan dari kitab Yesaya. Inilah kata Nabi kepada Yerusalem, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab Tuhanmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anak perempuan digendong. Melihat engkau akan heran-heran dan bersedih. Engkau akan tercengang dan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Efa. Mereka semua akan datang dari Sheba dan membawa emas dan minyak, serta membentangkan perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan.
ini bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diceritakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada rasul-rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Yesus suci menurut Matius. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, setelah Yesus dilahirkan dan telah di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah Raja Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Dengan hal ini, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Maka diturunkannya semua kepala mereka bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka bertanya kepadanya, di Bethlehem, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, tanah Yudea, karena beginilah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Karena daripada pula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umat Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu nampak. Kemudian dia menyuruh mereka kepada katanya, pergilah dan sedikitlah dengan sesama Al-Iqbal anak itu, dan segera sudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, berangkatlah para Majus itu, dan biarlah bintang yang mereka lihat itu mendahului mereka hingga tiba dan berdiri di atas tempat di mana anak itu berada. Lihat bintang itu sangat bersejarah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Mereka sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, minyak, dan mur. Kemudian yang diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, mereka pun pulang perginya lewat jalan lain. Demikianlah Injil Tuhan. Hari ini kita merayakan gaya penampakan Tuhan atau yang biasa juga dikenal dengan istilah perayaan pesta tiga raja atau juga Natal kedua. Kalau yang tanggal 25 itu adalah Natal.
proklamasi atau pernyataan Allah menjadi manusia bagi bangsa Yahudi. Nah, hari ini bertepatan dengan hari yang menamakan bisa dikenal juga dengan istilah pernyataan atau perayaan Natal bagi bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa dalam ini bangsa-bangsa non-Yahudi. Kalau hari ini diwakili oleh 3 orang majus atau 3 orang bijak dari timur. Ada banyak perdebatan atau diskusi asal dari 3 orang majus ini. Ada yang ngomong dari Iran, ada yang ngomong dari Iran. Bagi saya itu tidak penting. Karena yang penting adalah pesan apa yang disampaikan oleh bacaan hari ini. Kalau kita mencermati bacaan hari ini, paling tidak ada 2 tokoh utama yang bisa kita lihat. Di mana masing-masing tokoh itu subjeknya diikuti dengan predikat atau kata kerja yaitu menyembah. Dan pertama adalah orang-orang Majus dikatakan, di manakah raja orang Yahudi yang berbiaya itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Subjeknya ketika orang Majus, itu predikatnya adalah kata menyembah. Lalu objeknya adalah bayi Yesus. Lalu yang kedua, tokoh yang kedua adalah Herodes. Subjek Herodes, kata-kata predikatnya juga menyembah. Dikatakan demikian. Pergilah dan sedikitlah dengan sesama Alkitab anak itu. Itu kata Herodes kepada orang Majus itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku datang menyembah dia. Sama. Subjek yang berbeda dengan Herodes, tapi kata kerjanya predikatnya sama. Menyembah. Objeknya itu sama, yaitu anak manusia. Yang membedakan adalah subjeknya. Satunya orang Majus, satunya lagi orang Herodes. Maka mari kita belajar dari 2 tokoh ini. Yang pertama adalah ada 2 pertemuan. Yang pertama adalah jalan hidup yang menolak Natal. Kata jalan hidup Herodes. Pertanyaannya siapakah Herodes itu? Raja Herodes, kalau kita baca kitab suci Perjanjian Baru, paling tidak ada nama orang. Ada 5 orang yang menggunakan nama Herodes. Yang pertama Herodes Agung, Herodes Archelaus, Herodes Antipas, lalu ada Herodes Agrippa I, dan Herodes Agrippa II. Tokoh dalam Injil hari ini adalah Herodes Agung. Dia dikenal sebagai orang yang pandai, orang yang cakap, mahir dalam arti perang, dan punya bakat yang sangat baik dalam bidang politik. Kita kenapa belakang asal usul politik Raja Romawi pada saat itu tidak menentu. Herodes Agung ini dapat menyesuaikan diri dengan baik. Bayangkan dia bisa melewati 3 orang kaisar, itu Julius Caesar dan Kaisar Augustus. Dia tidak pandai dan bermain sekarang, tidak mungkin dia bisa bertahan dalam 2 era pemerintahan ini. Herodes juga seorang yang berpeluang besar bagi pembangunan kota-kota di wilayah kekuasaannya. Dia merenovasi Al sehingga menjadi sangat megah. Dia juga membangun kuil untuk Kaisar Augustus. Ini lupa sekali dia bisa melayani dia Kaisar Augustus dengan membangun kuil bagi Augustus. Dia juga membangun gelar-gelar teater dan konsorsium. Dia juga berkokoh benteng-benteng pertahanan di mana dia berkuasa. Namun di sisi lain, Herodes juga memiliki karakter yang buruk. Kita bisa mengatakan dia bisa bertahan dalam pemerintahan Kaisar itu karena dia seorang yang suka menjilat demi memperoleh kekuasaan. Dia menjilat Kaisar, dia juga menjilat Kaisar Augustus. Dan yang paling mengerikan dalam sejarah, dia juga dikenal sebagai seorang raja pembunuh. Dia membunuh semua anggota keluarganya karena dia curiga keluarga ini bersekongkol mau bertahannya. Istrinya, anaknya, iparnya, pamannya yang dia curigai mau bertahannya dia bunuh. Bahkan 5 hari sebelum Herodes mati, dia
dia membunuh anak sulungnya yang bernama Antipater. Hanya gara-gara Antipater itu ketahuan, merasa senang karena itu Herodes akan mati, maka dia akan menjadi raja. Herodes aku mendengar itu, dia jengkel, marah karena anaknya yang Antipater itu dia dibunuh. Terus ketika dia mendengar orang-orang Majus bahwa raja orang Yahudi telah lahir, dia menjadi terkejut karena ada seseorang yang mengancam tahtanya. Karena itu dia memanggil imam kepala dan ahli Taurat untuk mencari tahu kebenaran dari informasi itu. Dan demi sekali lagi supaya tahtanya tidak hilang, dia takut dengan Yesus yang disebut akan lahir sebagai raja Yahudi itu. Lalu dia berbohong kepada orang Majus untuk pura-pura ingin menyembah sang raja. Tetapi sesungguhnya dibalik itu semua motivasinya adalah ingin membunuh. Dan terbukti ketika raja-rajanya diketahui oleh orang-orang Majus itu, katakan dalam ayat-ayat itu, kemudian mereka pun pulang dirinya lewat jalan lain. Respon Yesus terhadap Natal, Allah menjadi manusia, Yesus yang lahir, mengingatkan kita bahwa pada zamannya ada orang yang menolak kehadiran Kristus. Kita memang tidak punya kerajaan untuk diatur, tetapi kita punya hati dan kehidupan yang bisa diatur. Lalu pertanyaannya, siapa yang bisa mengatur hati dan kehidupan? Siapa yang berkuasa atas hati dan kehidupan? Dalam ajaran Kristiani yang bisa mengatur hidup dan hati itu adalah Kristus. Tapi persoalannya ada banyak orang yang menolak untuk diatur dan dikuasai oleh Kristus. Dia ingin dirinya sendirilah yang mengatur kehidupan. Dia tidak ingin tahtanya atas dirinya diambil alih oleh Kristus. Dia menolak Kristus mengarahkan hidupnya kepada Allah. Inilah yang disebut dengan semangat hidup Herodes yang ada dalam diri orang-orang zaman ini. Mereka ingin menolak Allah yang ini hidupnya dibawakan dari tata kuasanya sendiri. Dia ingin dia sendiri yang menjadi raja. Dia tidak ingin Kristus menjadi raja atas dirinya. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah semangat kepura-puraan Herodes. Semangat kepura-puraan Herodes adalah pura-pura ingin menyembah Yesus. Tetapi sebenarnya jauh dalam lubuk hatinya dia punya maksud hati jahat. Bisa jadi di lingkungan kita ada orang-orang yang seperti ini, memiliki semangat menyembah Yesus. Tetapi sebenarnya yang dia sembah adalah dirinya sendiri. Orang-orang yang mempunyai semangat pura-pura menyembah Allah Herodes ini, inilah semangat yang bisa menghancurkan paguyuban dan persekutuan di partai kita, juga di lingkungan atau instansi di mana kita. Itu jalan hidup yang menolak Allah, jalan hidup Herodes. Yang kedua adalah jalan hidup yang menerima Natal atau jalan hidup orang-orang Majus. Siapakah orang-orang Majus ini? Mereka adalah ilmuwan astrologi yang mempelajari perbintangan. Dalam kisah yang kita baca, Allah memakai sebuah bintang untuk memimpin mereka sampai pada raja yang telah dilahirkan, yakni Yesus. Mereka melakukan perjalanan yang tidak singkat, kurang lebih 2 tahun. Mereka berjalan mencari sang raja. Dan ketika para Majus menjumpai Yesus, mereka katakan sujud menyembah dan memberikan persembahan sebagai tanda pengakuan dan penghormatan kepada Yesus sebagai raja dalam hidup mereka. Tafsir kitab suci mengatakan bahwa 3 orang Majus ini selain ahli perbintangan juga mereka ahli sihir atau ahli kimia seperti itu. Makanya kemudian mereka memberikan emas, mur, dan temannya itu sebagai sebuah bentuk pengobatan.
inilah raja mereka. Mazmurnya itu gambaran inilah yang menjadi kekuasaan. Lalu dengan persembahkan kurnia itu semua sebagai pertobatan mereka. Ya, mereka persembahkan apa yang mereka miliki yang paling utama kepada Yesus. Lalu dia menggantinya itu semua dengan Yesus sebagai raja mereka. Respon para majus menyembah Yesus menyadarkan kita bagaimana seharusnya kita merespon Natal atau menerima Natal. Itu kita kehilangan indera menyembah Yesus di balik istiadat kita yang merupakan sebuah perjalanan menuju Tuhan akan kehilangan Allah. Kalau kita menyembahnya bukan seperti Herodes, itu tapi kita telah kehilangan indera menyembah. Ketika kita kehilangan indera menyembah, maka kita akan kehilangan Allah. Perjalanan menuju Tuhan. Bukan Tuhan yang kita tuju, tetapi yang itu adalah diri kita dan kepentingan. Kehidupan para majus menantang kita untuk terus menerus hidup dalam pimpinan perintah dan kuasa Tuhan. Taat melakukan kehendaknya. Kehidupan para majus mengajak kita untuk datang dan menyembah Yesus dan menjadikan Dia atas raja atas hidup kita. Bukan lagi kaitan secara PDW lawan Allah dan kebenarannya. Semangat itu para majus menggambarkan kehidupan yang rela mengorbankan diri, mengosongkan diri dan menyerahkan hidupnya kepada Yesus yang disimbolkan dengan berikan 3 persembahan Mazmur yang kemuliaan. Saya kasih hari penampakan Tuhan mengajak kita untuk meneladani para majus hidup yang senantiasa menyembah Tuhan dengan mentaati dan melaksanakan perintahnya, kehendaknya dan pimpinannya. Jelas di hadapan kita dalam perjalanan kita tidak hanya tahun 2026 tetapi di tahun-tahun selanjutnya ada 2 tawaran. Jangan berprotes dan jangan hidup para majus. Berprotes seperti kurang bulan, sedangkan orang majus tulus menyembah. Saya itu berprotes adalah jangan hidup pemberontakan menolak Allah dalam Yesus Kristus, sedangkan jangan hidup majus, jangan hidup ketaatan dan kesetiaan, mendengarkan dan melaksanakan kehendak Allah, mendengarkan dan melaksanakan perintah-perintah. Risikonya ketika itu jelas ada. Jika kita memilih jalan dari Yesus, ada luka di depan sana. Tetapi jika kita memilih jalan para majus, ada sukacita menuju jalan sana. Hari ini kita akan melaksanakan melakukan tahap kedua dari saudara-saudara kita menjadi calon anak dokumen. Untuk 1 tahun lagi mereka dibaptis. Nah, sekarang waktu memilih Sabtu ini dibaptis. Ini masih punya kesempatan. Paling murah hari ini sampai hari Minggu Sabtu bisa. Tentukan pilihan. Coblos. Jalan hidup Herodes, coblos jalan hidup orang majus. Meskipun hari ini jangan dilanjut, tapi jangan bisa saja sebelum bisa akan ngomong begini. Saya tidak jadi dibaptis. Karena saya ingin ikut jalan hidup Herodes. Apa? Ya. Di 1 minggu ini mulai pelantikan ini masih ada waktu untuk memilih dan memilah. Kalau kita pilihan, karena pilihan itu menentukan nanti arah hidup dan juga konsekuensi luar negeri. Jadi saya katakan jalan hidup Herodes kita kalah, jalan hidup orang majus suka kita silakan tentukan pilihan mulai hari ini sampai. Dan ini berlaku juga bagi kejadian semua sih, ini dibaptis, ya, jangan orang mengincar sih salah satu orang, sehingga dibaptis, ya berbagi.
termasuk juga. Karena bisa jadi kita, saya, Anda, pura-pura menyembah Allah, pura-pura menyembah Yesus. Ini saja nih motivasi saya menyembah Yesus adalah supaya Tuhan mengabulkan doa saya. Oleh doa kita oke, orang belum, dan besok akan buru-buru, padahal mau buru-buru, semangat pura-pura menyembah seperti masyarakat dengan bertanya ke dalam diri masing-masing. Aku ini memang betul-betul sungguh-sungguh menyembah atau sedang pura-pura menyembah supaya kepentingannya, keinginannya sadar bukan menyembah dengan kepentingan Allah, tapi menyembah hanya demi kepentingan. Silakan Pak Jumlah bertanya kepada diri masing-masing. Tapi sudah dengar ini sepanjang segala masa. Mari kita begini kita perbarui iman kepada saya tadi. Aku perjalanan Allah. Kita lanjutkan dengan acara pemilihan para calon. Romo yang saya hormati, atas nama para katekumen yang hadir di sini, kami minta dengan hormat supaya mereka diperkenankan menjalani masa persiapan terakhir untuk menerima sakramen inisiasi. Para katekumen yang terpilih, saya persilakan maju bersama dengan para wali baptis masing-masing. Silakan para katekumen dan para wali baptis maju ke depan. Kategori depan para wali di belakang. Baik, kita menggunakan rumusan A halaman 15 ya. Rumusan A halaman 15. Saya akan bertanya ini dengan memberikan jawaban seperti yang tertulis. Ya. Saudara-saudara terkasih para katekumen, perkenankan saya bertanya kepada para baptis tentang para katekumen yang telah terpilih sebagai calon baptis. Para baptis dapatkah saudara-saudari berkesaksian bahwa para katekumen ini rajin mendengarkan sabda Allah yang dilakukan oleh gereja? Para wali baptis, dapatkah saudara-saudari berkesaksian bahwa para katekumen ini sudah berusaha hidup sesuai dengan iman dan mentaati tuntutan-tuntutan Injil? Dapatkah saudara-saudari para wali baptis berkesaksian bahwa mereka sudah mulai melibatkan diri dalam persekutuan umat dan dalam perjalanan ibadah gereja maupun di lingkungan atau partisipasi? Baik, dengan ini saya menyatakan secara resmi bahwa saudara-saudari sudah dipilih untuk menerima sakramen inisiasi. Syukur kepada Allah. Maka kami minta agar saudara-saudari para katekumen berusaha menjalani persiapan kali ini dengan sebaik-baiknya. Dan kepada para baptis kami minta agar saudara-saudari dengan penuh ketekunan dan setia mendampingi para calon ini dengan doa, teladan dan bimbingan supaya mereka siap untuk menerima sakramen inisiasi. Saya akan memberkati para katekumen dengan banyak katekumen. Tangan para katekumen nanti
saudara bersatu dengan kekuatan Kristus yang didapatkan dari urapan. Semoga saudara bersatu dengan kekuatan Kristus yang didapatkan dari urapan. Semoga saudara bersatu dengan kekuatan Kristus yang didapatkan dari urapan. Saudara terkasih, Allah Bapa yang Maha Kuasa telah membawa kedalaman kita dengan mengutus terang sejati yakni Yesus Kristus Putranya. Kini marilah kita tetapkan doa berkat sebagai wujud syukur atas cinta kasih-Nya yang menyelamatkan. Nanti umat berikan jawaban, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para misionaris di seluruh dunia, ya Bapa yang Maha Kudus, curahkanlah Roh Kudus kepada para misionaris agar mereka semua mewartakan kabar sukacita, keselamatan dengan iman yang teguh, pengharapan yang tak pernah habis, tentang kasih yang menyala-nyala, hingga akhirnya menghasilkan buah berlimpah sesuai kehendak. Kami mohon. Bagi para pejabat pemerintah, Allah Bapa Maha Bijaksana, terangilah hati dan budi para pejabat pemerintah sehingga mereka semakin menyadari bahwa jabatan yang mereka miliki adalah tugas keputusan untuk mengabdi masyarakat. Kami mohon. Bagi mereka yang dengan diam-diam meninggalkan gereja, Allah Bapa Maha Rahim, tuntunlah mereka kembali ke arah bintang keselamatan yang sejati. Tuhan Yesus Kristus sendiri yang bersinar pada jiwa-jiwa sederhana, yakni para saksi Injil. Semoga kami semakin tergerak untuk hidup yang lebih sesuai dengan Injil, sehingga menjadi cahaya bintang bagi mereka. Kami mohon. Bagi kita di sekitar altar ini, Allah Bapa yang Maha Setia, semoga di tengah zaman yang kian cepat berubah dan penuh tantangan ini, kami tergerak untuk berani terlibat berbagi berkat memperjuangkan kebenaran Injil, sebagaimana para sarjana mencari cahaya yang membawa penyelamat kami. Kami mohon. Ya Bapak, semoga para calon baptis mendengar akan hari kemuliaan ini dan tidak pernah lupa akan nama panggilan yang mereka terima. Kami mohon. Bagi para katekis, semoga para katekis dapat menyampaikan sabda Tuhan secara meyakinkan dan menyiapkan para calon baptis dengan sungguh-sungguh. Kami mohon. Bagi para wali baptis, semoga para wali baptis dapat menjelaskan bagaimana hidupnya sesuai terhadap Injil, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam pergaulan dengan masyarakat. Kami mohon. Bagi keluarga para calon baptis, semoga para keluarga para calon baptis tidak ingin menghambat, melainkan mendorong bagi para calon baptis dalam mengikuti bimbingan Roh Kudus. Kami mohon. Kita di sini untuk mengajarkan doa pribadi kita masing-masing. Marilah kita mohon. Allah Bapa di surga, sumber saya iman, kami bersyukur atas daripada cinta kasih yang telah kami terima. Namun kami mohon, janganlah meninggalkan kami, tetapi siapkanlah kami untuk kebahagiaan tetap dalam Kristus kami. Sebagai Tuhan pengantara kami. Amin. Kita yang dikasih kesetiaan masing-masing.
dengan dia dan langsung lagi dimaklumkan, dikorbankan dan disambut. Yesus Kristus menjadi berkuasa sepanjang segala masa. Tuhan bersamamu. Ketika dia diserahkan menanggung sengsara dan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia mengucapkan memberikan yang berikut dengan supaya berkata, terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula setelah persamaan dan mengambil piala. Setelah dia mengucap syukur kepadamu, berikannya pada perutnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah tiara darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan kamu.
Semoga kami yang menerima tubuh darah Kristus dihibur menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingat lakukan agar gereja yang separuh bumi agar dapat menyempurnakannya dalam cinta kasih dalam kesatuan dengan Paus Akhiril, Sultan Paus dan semua pengadilan. Ingatlah juga saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam tegak iman. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasih kami semua agar kami menerima kebahagiaan abadi bersama Santa Maria yang berdoa sambil sepertinya para rasul dan semua orang kudus panjang masa yang juga berkenan padamu. Semoga kami menyempurnakan terus serta puji dan menjaga kita dengan Kristus Kristus Tuhan. Dengan kematian bersama Dia yang Maha Hati Allah yang kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus.
Dialah anak domba Allah, dialah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang perjamuan anak domba. Untuk Kristus kita sambut di kita tinggal hidup yang telah. Amin. Kami telah melihat kebutuhannya di tubuh dan kami datang dengan kesudahan untuk menyembah Tuhan. Bagi para calon baptis yang bersekolah pada hari baptis, mari kita berdoa dan kami salam Maria. Salam Maria, bernama Tuhan Salam, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Engkau di Yesus. Salam Maria, doakanlah kami yang berdosa. Salam Maria, bernama Tuhan Salam, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Engkau di Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, bernama Tuhan Salam, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah Engkau di Yesus. Santa Maria, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Marilah berdoa. Ya Allah, dengan terang surgawi, berjalanlah kehidupan kami selalu dan dimanapun. Semoga dengan pandangan yang jernih dan kasih yang pantas, kami mampu melihat dan menyambut misteri yang kami rayakan ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan Putra Kristus Tuhan kami. Amin. Umat gereja minggu ini yang pertama Natal Bina Iman pada hari Sabtu tanggal 10 Januari pukul 15 atau 3 sore di pastor. Masing-masing anak membawa tumbler yang berisi air minum, kemudian membawa kado seharga 15.000 untuk tukar kado. Dan nanti ada penampilan baik dari paroki maupun dari stasi. Silakan Bapak Ibu yang mempunyai anak-anak atau cucu bisa datang besok hari Sabtu. Dan yang kedua, dana sosial Persolayon. Bagi Bapak Ibu yang belum menjadi peserta dana sosial Persolayon bisa mendaftar ke saya. Dengan menjadi peserta bisa membantu keluarga-keluarga yang lebih dahulu menghadapi peristiwa kematian dalam keluarganya. Iuran premi setiap bulan 3.000 per peserta, 3.000 rupiah per peserta. Kemudian aturannya jika 6 bulan berturut-turut tidak membayar, maka santunan tidak akan diberikan kepada ahli waris dari keluarga yang sedang mengalami peristiwa kematian. Santunan diberikan sampai saat ini masih sebesar 1.250.000 berupa uang. Ya, kalau Bapak Ibu yang membutuhkan peralatan peti dan sebagainya bisa tambah untuk jika memakai atau meminta bantuan
Soayon akan menambah kekurangannya. Kemudian pembayaran premi akan diberikan atau ditransfer bisa kepada Ibu Wulandari sebagai bendahara yang utama. Pengumuman selanjutnya lebih lengkap bisa dilihat di masing-masing lingkungan. Kita tolong Bapak Ibu Ketua Lingkungan untuk men-share kepada anggota. Demikian pengumuman, terima kasih. Mari kita akhiri pelayanan dengan mohon berkat. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari keluarga-keluarga Kristian dan seluruh